Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again. Di video update kali ini kita akan ngebahas update untuk Bitcoin. Ada update juga dari PPI hari ini. Rilis datanya ternyata menunjukkan bahwa bukan sangat mengecewakan sih, tapi cukup mengecewakan lah, kita bisa katakan seperti itu. Dan ada beberapa hal yang saya pengen sharing sama teman-teman juga. Salah satunya adalah bagaimana stance saya saat ini. Jadi saya pengen sharing sama teman-teman terkait dengan bagaimana cara saya memanfaatkan market atau kondisi market pada saat ini. Dan tentu saja ini opini pribadi, jadi please jangan dijadikan sebagai acuan utama dalam teman-teman melakukan eksekusi di financial market, terutama di cryptocurrency atau Bitcoin. Alright, so kita bakal start langsung dari update-nya ya. Jadi update terbaru itu adalah dari PPI. PPI itu menunjukkan hari ini naik sekitar 1,1%, dan initial jobless claim menunjukkan mulai ada indikasi yang negatif, dalam arti kalau saya bisa bilang ini berarti yang mengklaim pesangon dari pengangguran itu meningkat ya. Sebetulnya ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama adalah core PPI dan salah satunya adalah PPI. Cuman yang dianggap sebagai high impact itu adalah dari yang PPI. Dan setelah tadi saya melakukan research, saya baca-baca, wholesale price shoot up near a record 11.3% in June on surge in energy cost ya. Intinya sudah saya baca semua ya, lebih kurangnya ngebahas tentang inflasi. Dari kemarin kita udah ngomongin soal inflasi, dan di sini kalau misalnya kita lihat ya guys ya, sebetulnya ada beberapa yang cukup optimis dari data PPI report, seperti harga dari telur ayam ya, itu turun 30%, sementara harga besi dan steel scrap price were off 10%, jadi turun 10%. Akan tetapi, Federal Reserve officials are expected to keep pressing forward on interest rate hikes to bring inflation down closer to their longer run 2% goal. Jadi intinya market itu cukup percaya bahwa the Fed itu akan tetap mengusahakan untuk menekan inflasi sampai targetnya di 2%, which is terakhir kita tahu update-nya itu adalah di 9,1%. Nah, mengikuti CPI data yang kemarin dirilis, para traders itu meyakini bahwa saat ini ada 86% kemungkinan bahwa central bank atau the Fed pada meetingnya di akhir bulan nanti akan menaikkan interest rates by a full percentage point, which is 1%, dan itu 86% khalayak atau market percaya the Fed akan melakukan itu pada akhir bulan mendatang. Dan hal ini dipercaya adalah kenaikan yang sangat tinggi sejak 1980-an. Alright, so sebenarnya menarik guys ya, kita udah tahu lah kondisi inflasi ini lumayan tidak mudah untuk dibendung ya. Dalam artian kita tahu the Fed juga nakal, mereka cetak duit, dan padahal ya kita bisa bilang ya pokoknya begitulah ya, kita udah tahu lah. Kalau kita track back lagi, teman-teman pasti udah tahu ya update-update-nya. Intinya the Fed itu bandel, dia cetak duit, terjadilah inflasi diiringi dengan supply chain dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya jadi pertanyaan kita adalah apakah fungsi Bitcoin itu benar-benar bisa mengatasi inflasi? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya saat ini ini kalau buat saya sih sudah ada jawabannya, tapi saya nggak tahu buat teman-teman sekalian. Jadi guys, kita perlu tahu dulu, uang itu bisa dicetak, sementara Bitcoin itu sebetulnya berdasarkan dia punya dia punya mekanisme lah, itu sebetulnya dibuat serupa dengan emas. Kenapa emas? Emas fisik suatu saat nanti juga akan habis ditambang. Dalam arti emas yang beredar di seluruh dunia adalah emas dari hasil pertambangan yang manakala sudah akan habis ditambang. Nah, sebenarnya Bitcoin tuh punya konsep di mana maksimal supply koinnya dia itu hanya ada 21 juta Bitcoin yang didapat dari para penambang ketika mereka berhasil menyelesaikan task, yaitu pokoknya berhubungan dengan blockchain lah ya. Nah, yang pasti
rewardnya itu setiap Bitcoin halving itu akan berkurang senilai 50%. Jadi tambah lama tambah susah, dan logic ini itu sebetulnya sama dengan emas fisik yang kalau misalkan digali tambah lama harusnya tambah sulit untuk mendapatkan sebongkah emas atau sebongkah berlian. Lebih ke sebongkah emas. Jadi konsepnya sebenarnya mirip. Artinya Bitcoin itu memiliki value seperti layaknya emas. Jadi menurut beberapa pandangan para pakar harusnya melihat Bitcoin juga sebagai sebuah komoditi. Jadi sama halnya seperti emas ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saat ini kita lihat Bitcoin itu harganya malah turun, bukannya malah naik ketika kondisi inflasi itu lagi menanjak tinggi terus-menerus ya. Satu lagi poin utamanya yang penting adalah Bitcoin tuh nggak mungkin inflasi. Kecuali Satoshi Nakamoto tiba-tiba mengeluarkan jurus rahasia, ternyata maksimal supply Bitcoin itu tiba-tiba bertambah. Nah, itu berarti inflasi guys. Berarti Bitcoin bisa dicetak. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke statement yang tadi sudah saya katakan. Kalau misalnya kita zoom out kondisi Bitcoin sedikit, kalian bisa lihat ya. Sebetulnya Bitcoin itu pergerakannya serupa dengan kondisi saham Amerika Serikat, which is Nasdaq, Dow Jones, dan juga S&P 500. Dan lawannya atau kontranya adalah terhadap dolar. Jadi kalau misalnya kita lihat, selama dolar menguat, US stocks itu melemah, dan kecenderungan untuk Bitcoin pun juga ikut tertekan atau melemah. Nah, sebetulnya kalau menurut pandangan saya, mungkin Bitcoin saat ini, apakah dia suatu saat nanti bisa dijadikan sebagai reserve currency, or maybe sebagai sarana lindung nilai aset kita terhadap inflasi? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Cuman butuh lebih banyak acknowledge, artinya perlu lebih banyak negara yang mungkin melegal tenderkan Bitcoin. Sehingga dengan awareness yang semakin tinggi, market semakin sadar bahwa Bitcoin itu memiliki sebuah value yang lebih kurangnya bisa dimanfaatkan pada saat kondisi krisis seperti saat ini. Ya, mungkin pada saat waktu itu datang akan seperti kondisi internet saat ini. Ya. Jadi itu sedikit pandangan saya. Dalam arti di sini kita bisa menilai bahwa kondisi Bitcoin itu kenapa saat ini belum benar-benar bergerak sesuai dengan dia punya value-nya. Ya, karena mungkin bagi sebagian pelaku pasar dianggap masih risk on asset, sama aja kayak US stock atau paper asset yang dianggap aset beresiko. Makanya nggak banyak orang yang lebih prefer pegang Bitcoin. Terutama kita berbicara para pelaku pasar, institutional, terus hedge fund, dan big investor. Jadi kita melihat dari sisi ini, dan kita menyadari berdasarkan price action yang ditunjukkan kepada kita menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk menganggap Bitcoin ini sebagai salah satu sarana investasi untuk melindungi nilai aset mereka dari inflasi. Kira-kira seperti itu. Nah guys, saya pengen sharing juga sama teman-teman sekalian bahwa posisi saat ini ya, saya kecenderungannya tuh di market menilainya seperti apa. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya pengen disclaimer dulu. Saya kasih tahu bahwa ini semua adalah opini saya, bisa saja salah dan bisa saja teman-teman di sini benar. Jadi jangan percaya dengan apa yang saya sharingkan 100%. Yang ada adalah kalian gunakan informasi yang kalian dapat untuk kemudian kalian convert lagi menjadi tambahan data dan informasi yang kalian butuhkan dalam melakukan analisa. Oke, nah saya sharing sedikit. Ini adalah proper action yang saya share ke teman-teman di Advance Group. Untuk short saya sudah bersih sebagian besarnya SL Plus, dan untuk Bitcoin sendiri pun demikian. Saya sudah tidak lagi ongoing short, which is teman-teman harusnya tahu beberapa hari lalu saya lagi ongoing short Bitcoin dari harga $21.655. Lalu untuk Bitcoin saat ini saya pribadi mungkin mau coba cari peluang long tipis-tipis. Nanti main objektifnya adalah tetap di arah short untuk major trend, karena kita tahu berdasarkan data fundamental yang kita punya saat ini, kita cukup yakin bahwa whales itu overall-nya belum ideal untuk mereka benar-benar meyakini bahwa market crypto ini bisa soon akan rebound ya. Jadi menurut saya ini sebatas koreksi saja nanti reboundnya, ekspektasi untuk jackpot kembali saat nanti short. But who knows ya, kalau ada peluang untuk jackpot juga di long. Cuma untuk mempermudah psikologis kita, as long term masih sellers, much preferable untuk lebih fokus di shortnya. Mindset long saat ini adalah scalping.
Jadi sebetulnya ya saya lagi ongoing long juga. Jadi setelah shortnya beres, langsung switch ganti jadi long ya. Reasonnya kenapa saya melakukan long, tentu saja teman-teman saya sudah jelaskan juga di video terakhir. Bahkan di judulnya kalian bisa lihat ya, BTC siap rebound gitu ya kan, walaupun tanda tanya, karena memang at the end saya meyakini overall view-nya saya itu lebih ke arah short, dalam artian kita melihat secara jangka panjang, jangka menengah, mungkin rebound-nya ini sifatnya hanyalah untuk koreksi dari penurunan yang terjadi sepanjang 7 Juni sampai 18 Juni. Jadi kalau kita lihat di sini turunnya kan lumayan signifikan nih, dari harga 31.000 sampai ke 17.000. Jadi kalau misalnya kita lihat dia naik setengahnya aja ke 25.000 sampai 26.000, itu masih wajar loh guys untuk sebuah proses koreksi. Jadi sampai Bitcoin menunjukkan ke kita bahwa ini loh mereka udah siap bener-bener bullish, dan syaratnya adalah Bitcoin wajib harus berhasil break dari $31.500. Kalau belum itu, maksud saya kalau itu belum terjadi, maka kita bisa sama-sama asumsikan bahwa overview-nya Bitcoin itu masih dalam keadaan trend bearish, kira-kira seperti itu. Nah, menilai dari time frame daily-nya, kalian boleh lihat ya, saat ini kita sedang mencoba untuk challenge exponential moving average 21 di kisaran $20.900. Jadi itu akan menjadi resistance area yang cukup kuat untuk Bitcoin per hari ini, mungkin sampai besok. Kalau misalkan area tersebut berhasil di break, bukan berarti cukup positif, nanti kita akan berikan update-nya kembali. Tapi untuk saat ini, kalau saya pribadi melihat, ini kita udah sempat bahas ya guys, bahwa overview yang saya berikan dari update Bitcoin tadi siang itu lebih cenderung ke arah ABC corrective pattern, which is sebetulnya overall pergerakan ini cenderung korektif. Dan ya, saya sendiri alasan saya melakukan long dari kisaran area 19.700, reasonnya simple, karena memang kita mencoba untuk entry ya pada saat kita ngelihat ada momentum pelemahan dari sellers yang terjadi dari siang tadi. Dan sebetulnya kalau kita gunakan Fibonacci retracement, area itu merupakan area Fibo 50% anyway ya. Cuman dari mana kita tahu di situ bisa berpotensi rebound? Kalau dari saya, biasa syarat yang saya tunggu adalah ketika market itu menunjukkan sudah mulai sideways. Jadi di situ kita bisa mendapatkan informasi somehow sellers yang menekan Bitcoin dari harga tinggi ini itu mulai berhenti dan tertahan di kisaran range price ini. Makanya terlihatnya lebih cenderung ke arah sideways. Dan lagi memang secara chart pattern juga mendukung, plus kita juga pergerakannya cenderung ABC corrective pattern, dan saat ini kita sedang melihat mereka ongoing untuk mencoba testing ke beberapa area yang bisa dikonsider sebagai area cukup penting bagi kita. Dan salah satunya adalah 50%, yaitu biasa orang-orang menggadang-gadang area ini sebagai dead cat bounce pattern, di mana dia turun dari keseluruhannya, lalu dia rebound 50% dan melanjutkan penurunan. Jadi itu perlu kita antisipasi juga. Cuman untuk saat ini, melihat dari pressure yang diberikan oleh si buyers, saya personally ngelihat ini masih cukup kuat, trennya masih cukup signifikan ya, bahkan naik sedikit pullback and then boom naik. Sekarang udah 2 jam kita cuman bergerak cenderung sideways dan cenderung membentuk doji. Jadi untuk saat ini belum ideal untuk disimpulkan bahwa kemungkinan buyersnya sudah mulai melemah atau mulai berhenti ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat, mungkin aja jelang closing kita masih ada sekali dorongan lagi, dan itu bisa aja sampai kisaran Fibo 61,8 di kisaran $21.200. Tapi bukan berarti mengubah perspektif keseluruhan menjadi cenderung buyers ya, kecuali tiba-tiba dia bergerak impulsif menginvalidasi skenario ini dan menembus $22.000, which is kalau itu terjadi berarti ya kita udah lagi ongoing long anyway. Jadi kita cuma tinggal melihat aja kapan momentumnya mulai melemah dan kapan market kembali bertransisi, which is kalau kalian lihat there is a transition right here, and then kalau misalnya kita lihat dari atas pun ada transition di sana ya, begitupun pada saat di bawah ya. Jadi kalau sebenarnya kalian aware tanpa harus terlalu fokus terhadap chart pattern, kalian sebetulnya bisa melihat bagaimana transisi market itu terlihat cukup jelas, dan kita bisa manfaatkan situasi-situasi ini untuk sebetulnya ngeplot strategi untuk trading yang akan kita ambil nantinya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelihat adanya transition, let's say kayak gini
ya buat apa saya buru-buru close long-nya, ya kan? Padahal kita bisa maximize dan mungkin saja target profit kita bisa jauh tinggi di atas. But who knows ya, karena overall-nya saya meyakini masih ada possibility sellers itu masih bisa menekan harga dari harga yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat-lihat guys, sekilas ini tuh seperti semacam rising wedge pattern, yang manakala suatu saat nanti kalau misalkan yang terjadi adalah breakdown atas area ini, which is kayak gini, oke, berarti kita harus waspada ya terhadap possibility Bitcoin akan mengejar ke wave 3 lebih cepat dari yang mungkin kita pertimbangkan. Alright, dan kapan itu? Ya sebenarnya kenaikan suku bunga di akhir bulan nanti. Alright, so untuk saat ini sedikit conclusion dari saya adalah kita lihat Bitcoin itu saat ini mencoba untuk berhasil break dari area yang bisa dipertimbangkan sebagai area order block sellersnya, dan juga kalau kita lihat dari sisi momentum sendiri memang kita sudah lihat adanya transisi. Jadi selama Bitcoin saat ini itu masih dalam keadaan cepat pergerakannya, cepat dalam artian masih bergerak sangat impulsif, ya kita nggak usah buru-buru mengambil kesimpulan. Toh resistance yang cukup majornya itu ada di kisaran level $21.137 dan itu berdasarkan Fibonacci retracement golden ratio. Jadi boleh diperhatikan kisaran range price tersebut, apakah Bitcoin di sini akan terreject atau cenderung berhasil break bahkan menembus area highest point terakhirnya. Alright, so sekilas itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran juga dari apa yang saya sampaikan di proper action yang terakhir. Setidaknya itu stance-nya saya untuk teman-teman di sini dalam memanfaatkan market. Tentu saja harapan saya bisa lebih mandiri dan bisa melakukan research masing-masing. I think that's it. Thank you very much. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kalau yang nontonnya pagi hari. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye.